Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kucing merupakan salah satu hewan lucu dan termasuk dalam hewan yang istimewa di dalam Islam, sebab merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat disayangi. Banyak orang yang masih merasa takut untuk memelihara kucing karena bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Akan tetapi, semua makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini tentunya mempunyai kegunaannya masing-masing, seperti halnya dengan kucing. Meskipun ada sisi negatif dari hewan lucu ini, seperti mencuri ikan di atas meja atau membuang kotoran, namun ternyata kucing juga memiliki keistimewaan, dan bagi orang yang memelihara kucing juga akan memperoleh pahala. Berikut ini pahala memelihara kucing dalam Islam. Yang pertama, menjadi timbangan kebaikan saat kiamat. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya dalam jalan Allah dengan penuh iman kepada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka kebaikan yang sudah diberikan pada hewan tersebut memberi makan hewan tersebut, dan bahkan kotorannya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Yang kedua, melatih sikap empati. Dengan memelihara kucing, maka akan menjadi latihan sifat empati pada seseorang dan anak kecil yang dalam masa perkembangannya dikelilingi oleh kucing, maka ia juga akan menjadi anak terlatih menjadi berempati dan penuh kasih sayang, serta selalu memiliki pertimbangan atas apa yang dilakukan, yakni memberikan dampak baik atau dampak buruk. Yang ketiga, mendapatkan rahmat di hari kiamat. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya, termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, mendapatkan ampunan dan ridha Allah. Dari Syekh Dr. Muhammad Luqman dalam syarahnya di kitab Adabul Mufrad menyebutkan, jika setiap muslim memang sudah dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan seperti kucing, supaya nantinya bisa mendapatkan ampunan dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, merupakan sedekah. Umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara, memberi makan dan juga minum pada hewan seperti kucing, khususnya saat hewan tersebut sedang lapar dan haus, sebab akan jadi berdosa jika harus membuat hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing tersebut, maka sudah dijadikan sedekah bagi orang tersebut. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati jantung yang basah, hidup, akan didapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, dosanya diampuni. Seorang muslim juga sangat disarankan untuk menolong hewan, khususnya pada hewan yang menderita, termasuk hewan najis seperti anjing. Ini membuat umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang seperti kucing dan hewan najis seperti anjing, karena tujuannya sangat mulia, yakni tidak
membiarkan hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing contohnya, maka perbuatan dosa orang yang menolong hewan tersebut akan diampuni. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, tidak memiliki banyak kuman. Seperti yang kita ketahui, hewan kucing tidak menyukai air apabila dilihat dari fakta. Air merupakan wadah subur bertumbuhnya kuman. Inilah yang menyebabkan seluruh permukaan tubuh kucing tidak memiliki jenis kuman karena kucing merupakan hewan yang takut air. Ini merupakan kucing diperbolehkan dipelihara dalam Islam karena tidak memiliki kuman di tubuhnya. Yang kedelapan, kucing bukan hewan najis. Allah sendiri sudah meniadakan najis pada kucing. Oleh karena itu, meskipun kucing sudah memakan sesuatu yang najis seperti bangkai dalam jumlah sedikit ataupun banyak, maka menurut kemutrakan ucapan Nabi Muhammad SAW adalah kucing tetap bukan hewan yang najis. Yang kesembilan, melindungi dari gigitan serangga serta tikus. Dari abad ke-13 sebagai sebuah manifestasi penghargaan masyarakat Islam, rupa kucing dibuat sebagai ukiran cincin khalifah seperti patung, porselen, dan bahkan sampai mata uang. Dalam dunia sastra pun, para penyair tidak ragu untuk membuat syair pada kucing peliharaannya yang sudah sangat berjasa untuk melindungi koleksi buku mereka dari tikus dan juga sejenis serangga lainnya. Yang ke-10, mempunyai irama serupa zikir kalimat Allah. Seorang sufi yang bernama Ibnu Basat hidup pada abad ke-10 menceritakan jika suatu hari ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk di atas masjid kota Kairo sambil menyantap makan malam. Saat kucing melewatinya, Ibu Basat memberikan sepotong daging pada kucing tersebut. Akan tetapi, kucing tersebut kembali lagi dan Basat memberikan potongan daging kedua secara diam-diam. Ibu Basat mengikuti kucing tersebut sampai sebuah rumah kumuh dan ia melihat kucing tersebut memberikan sepotong daging tersebut pada kucing lain yang buta kedua matanya. Kejadian tersebut menyentuh hatinya sampai ia menjadi seorang sufi sampai meninggal di tahun 1067. Selain itu juga terdapat cerita seorang sufi di Irak bernama Sibli yang bermimpi jika segala dosanya terampuni sesudah ia menyelamatkan kucing dari bahaya. Selain itu juga, kaum sufi juga percaya jika dengkuran nafas kucing mempunyai irama yang serupa dengan zikir kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, kegiatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara kucing peliharaan, khususnya kucing dengan cara merawat dan menyayangi kucing tersebut menjadi tanggung jawab dan juga kewajiban kita sebagai majikan. Allah sendiri juga sangat menyukai seseorang yang memiliki rasa kasih dan penyayang pada hewan seperti kucing tersebut. Yang ke-12, mendapat ganjaran baik dan surganya. Seseorang yang memelihara kucing juga akan mendapatkan pahala dari Allah berupa surga sekaligus ganjaran yang baik, sebab berarti kita sudah menolong hewan sedang menderita karena haus atau lapar tersebut. Yang ke-13, air liur kucing adalah suci. Dalam beberapa hadis, Nabi juga sudah menekankan jika air liur kucing tidaklah najis dan bahkan air bekas minum kucing bisa digunakan untuk wudhu sebab kucing dianggap sebagai hewan yang suci. Kucing itu tidak najis, ia binatang yang suka berkeliling di rumah binatang rumahan. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ke-14, perhiasan rumah tangga. Nabi Muhammad SAW disaat pergi ke Bautan, daerah di Madinah, berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana, namun seekor kucing datang dan menjilati bejana. Lihat itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum lalu berwudhu. Saat Nabi ditanya tentang kejadian itu, maka beliau menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga yang tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Yang ke-15, disayangi penghuni langit. Di dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda,
Orang yang penyayang maka juga akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka saya juga akan disayangi penghuni langit. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 15 pahala memelihara kucing dalam Islam. Semoga kita semua senantiasa untuk menjaga, memelihara, dan menyayangi kucing. Dan semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.